Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Rifki Fauzan Ginting dari kelas AKP 6B, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Jurnal yang pertama akan saya presentasikan berjudul Nilai Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Audit Tenure terhadap Audit Report Lag. Terdapat 5 bagian pada jurnal ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua hipotesis, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Perkembangan perusahaan go public mengalami peningkatan ditandai semakin bertumbuhnya pasar modal di Indonesia. Peningkatan jumlah perusahaan go public akan bertambah terhadap semakin tingginya permintaan atas laporan keuangan yang telah diaudit untuk menjadi sumber informasi bagi investor. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi terkait dengan pendanaan perusahaan yang semakin besar dan kebutuhan laporan keuangan yang sudah diaudit semakin meningkat. Laporan keuangan merupakan suatu alat komunikasi untuk menyediakan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perubahan posisi keuangan, dan kinerja untuk mengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan inkonsistensi di dalam penelitian terdahulu karena menunjukkan adanya perbedaan hasil kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas lebih dekat kaitannya dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara penggunaan variabel corporate governance di dalam penelitian sebelumnya menunjukkan sebagai besar hasil yang tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Oleh karena itu, kedua komponen variabel tersebut tidak dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi audit report lag. Yang selanjutnya hipotesis. Terdapat 5 hipotesis pada jurnal ini. Yang pertama, nilai persediaan memiliki pengaruh positif terhadap audit report lag. Yang kedua, aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap report lag. Yang ketiga, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. Yang keempat, kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap audit report lag. Dan yang kelima, audit tenure memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Riset ini menggunakan populasi yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan mengakses situs www.sahamoke.com. Teknik sampel pada penelitian ini memakai purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan tolak ukur tertentu, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang tercantum di BEI selama tahun 2015 sampai dengan 2017. Yang kedua, laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Yang ketiga, menyediakan laporan keuangan dan data lengkap terkait dengan variabel penelitian. Analisis linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil pengujian menemukan bahwa nilai persediaan tidak mempunyai pengaruh terhadap audit report lag. Oleh sebab itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa nilai persediaan memiliki pengaruh positif pada audit report lag ditolak. Hasil riset ini menemukan bahwa aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap audit report lag. Karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa aset tetap berpengaruh positif terhadap audit report lag diterima. Yang selanjutnya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap audit report lag. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag diterima. Selanjutnya, hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Dari angka tersebut, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag adalah ditolak. Dan yang terakhir, hasil riset ini menemukan bahwa audit tenure tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis yang kelima yang merumuskan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap audit report lag ditolak.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lamanya perikatan KAP dengan perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Melandaskan hasil riset yang diperoleh melalui pengujian statistik, serta pembahasan seperti yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap berpengaruh positif terhadap report lag. Sementara, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Sedangkan nilai persediaan, kualitas audit, dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Mendasarkan pada keterbatasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menggunakan proksi berbeda untuk mengukur persediaan serta kualitas audit. Untuk perbaikan model ke depan dapat digunakan variabel lain yang lebih relevan seperti pergantian auditor, opini auditor, dan fee audit. Jurnal yang selanjutnya yang akan saya presentasikan berjudul Optimal Consignment Stocking Policy for a Vendor Buyer Supply Chain System with Periodic Inventory Audit and In-Transit Holding Cost. Terdapat 5 bagian pada jurnal ini. Yang pertama, introduction. Yang kedua, literatur survey. Yang ketiga, problem description. Yang keempat, mathematical modeling. Dan yang kelima, conclusion. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu introduction. Dalam rantai pasokan produk melewati sejumlah tahap dan akhirnya mencapai konsumen terakhir. Setiap tahap ini melibatkan setidaknya 2 entitas, di mana satu entitas mengirimkan barangnya ke entitas hilir berikutnya. Entitas hulu dapat bertindak sebagai vendor atau pabrikan atau pemasok, di mana entitas hilir dapat bertindak sebagai pengecer atau pembeli. Beberapa mekanisme koordinasi untuk rantai pasokan 2 tahap ini sedang diteliti selama beberapa dekade terakhir. Mekanisme berbeda yang berlaku adalah situasi berbeda. Salah satu mekanisme yang terkenal adalah stocking konsinyasi, di mana vendor menyimpan produknya di gudang pengecer. Dalam penelitian ini dipelajari suatu rantai pasokan yang terdiri dari 2 lapisan vendor dan pembeli. Vendor menyimpan barang dagangannya di gudang pembeli dan pembeli bertanggung jawab atas biaya yang tercatat. Stok tidak akan dilunasi sebelum digunakan atau dijual oleh pembeli. Yang selanjutnya yaitu literatur survei. Selama bertahun-tahun, beberapa model matematika telah dihasilkan untuk menggambarkan perilaku sistem terintegrasi dan untuk mengembangkan kebijakan optimal yang meminimalkan biaya dan atau memaksimalkan keuntungan untuk semua mitra. Tinjauan kritis dan perspektif komparatif model kebijakan stocking konsinyasi secara luas didokumentasikan oleh Sarker. Valentini dan Zavanella mengembangkan model persediaan terintegrasi di bawah kebijakan stocking konsinyasi, di mana mereka mempertimbangkan kebijakan persediaan pengamanan dan membagi biaya penyimpanan dalam komponen keuangan dan penyimpanan. Untuk menunjukkan kompetensi kebijakan mereka, penulis membandingkan model mereka dengan model Hill. Selanjutnya, problem description. Sistem rantai pasokan pemasok tunggal, pembeli tunggal di bawah kebijakan CS dipelajari di sini untuk satu produk. Praktek ini beroperasi dengan cara di mana vendor mengirimkan banyak ukuran Q suatu produk ke gudang pembeli, yang juga dikelola secara kolaboratif oleh vendor. Ketika pengiriman diterima oleh pembeli, inventaris pembeli mencapai tingkat maksimum selama siklus pengisian ulang itu. Tingkat permintaan dan tingkat produksi diketahui dan konstan. Penjual menjamin bahwa persediaan untuk barang itu selalu tersedia dan tidak ada kehabisan stok. Vendor membuat pengiriman dengan ukuran Q kepada pembeli dalam setiap siklus pengisian kembali vendor. Di sini M dan N menunjukkan jumlah pengiriman selama produksi dan waktu idle dari siklus pengisian ulang vendor masing-masing. Selanjutnya, mathematical modeling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan TC untuk sistem penjual pembeli terintegrasi yang TC mencakup biaya pemesanan, inspeksi, dan penyimpanan reguler untuk pembeli, serta biaya penyimpanan dan pemrosesan untuk vendor. Total biaya yang diharapkan untuk pembeli dan penjual dihitung secara terpisah, dan kemudian mereka digabungkan bersama untuk mendapatkan TC bersama berdasarkan kebijakan CS. TC minimum bergantung pada jumlah pesanan atau Q kecil dan jumlah pengiriman atau N tambah M
pembeli dalam siklus pengisian ulang. Setiap biaya elemen dirumuskan secara terpisah dan kemudian digabungkan bersama untuk membangun fungsi TC bersama di bawah kebijakan CS. Yang selanjutnya, conclusion. Model yang disajikan dalam makalah ini mengoptimalkan sistem manajemen persediaan terpadu satu vendor pembeli tunggal ketika perjanjian CS diadopsi sebagai mekanisme koordinasi. Inventaris terpadu koperasi lebih efektif dalam operasi bisnis bersama. Penelitian ini adalah kontribusi yang bijaksana untuk berbagai sistem produksi. Memperkenalkan lead time yang konstan, biaya penyimpanan inventaris selama transportasi, audit inventaris berkala, dan pemindahan barang-barang yang tidak digunakan atau tidak terjual menjadikan model persediaan koperasi ini lebih praktis. Kedua pasangan bisa mendapat manfaat dari penelitian ini. Model yang diusulkan dapat diperpanjang dengan mengendurkan asumsi untuk kesetaraan ukuran pengiriman dan atau sifat permintaan dan waktu tunggu deterministik. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu perbedaan dari jurnal dengan judul nilai persediaan aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan audit tenure terhadap audit report lag, dan optimal consignment stocking policy for a vendor buyer supply chain system with periodic inventory audit and in-transit holding cost. Terdapat beberapa perbedaan dari jurnal yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan dari variabel yang diteliti pada kedua jurnal yang tersebut. Yang kedua, pada jurnal pertama terdapat hipotesis, sedangkan jurnal kedua tidak terdapat hipotesis. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan pada tujuan penelitian kedua jurnal tersebut. Jurnal pertama bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan audit tenure terhadap audit report lag. Sedangkan jurnal kedua bertujuan untuk meminimalkan TC untuk sistem penjual pembeli terintegrasi yang TC mencakup biaya pemesanan, inspeksi dan penyimpanan reguler untuk pembeli serta biaya penyimpanan dan pemrosesan untuk vendor. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.